Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari apapun harus semangat. Mempelajari bahasa Inggris harus semangat. Mempelajari sejarah harus semangat. Mempelajari matematika pun harus semangat. Mempelajari apapun harus semangat. Termasuk ilmu tauhid ini harus disemangatin. Ilmu tauhid membuat hidup ini menjadi indah. Ilmu tauhid membuat hidup ini jadi ringan. Ilmu tauhid ini membuat hidup menjadi sangat-sangat mengesankan. Kenapa? Karena tidak ada yang membuat kita menjadi pesimis, yang membuat kita jadi negatif, yang membuat kita berpikiran jelek. Tidak ada. Karena sungguh mulianya ilmu tauhid ini. Oleh sebab itu, dengan video ini, sebenarnya saya mencoba mengajarkan diri saya sendiri tentang ilmu tauhid ini. Mudah-mudahan jikalau teman-teman bisa mengambil pelajaran dari ilmu tauhid ini, dipersilakan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah suatu saat nanti ketika hendak wafat. Baik, ilmu tauhid sebagaimana dijelaskan sebelumnya sangat menarik, sangat indah, sangat mempesona, dan sangat-sangat meringankan beban hidup. Kalau awal kita sudah membahas ilmu tauhid itu seperti apa, kemudian langkah-langkahnya, yaitu dengan pembersihan hati. Kali ini kita akan membahas tentang iri dan dengki. Iri dan dengki ini suatu perkara, suatu sikap, suatu attitude yang tidak layak dimiliki oleh kita sebagai orang yang mempelajari ilmu tauhid. Iri itu membuat struktur tubuh kita menjadi tidak bagus. Mata kita menjadi tidak bagus. Mata kita penuh dengan kedengkian, penuh dengan dendam. Otak pikiran kita penuh dengan kezaliman yang dilatar belakangi oleh iri dan dengki. Iri adalah keinginan kita yang tidak ridho melihat nikmat yang datang kepada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak senang melihat kebaikan ada pada saudara kita. Kita pun tidak senang melihat seseorang makan dengan enak. Kita pun tidak senang melihat orang berbahagia di dalam hidupnya. Iri dan dengki ini adalah suatu sifat yang sangat buruk. Tidak layak dimiliki oleh seseorang yang mempelajari ilmu tauhid. Kenapa? Karena ilmu tauhid adalah ilmu yang indah, ilmu yang bersih, ilmu tidak ada keinginan untuk menjatuhkan orang lain, mencelakakan orang lain, atau menzolimi siapapun. Oleh sebab itu, ilmu tauhid layak dimiliki oleh siapapun. Dengan itu, iri dan dengki harus dihilangkan oleh diri kita. Jikalau kita mau benar-benar hidup bersih, kalau kita mau benar-benar hidup mulia, kalau kita benar-benar mau melakukan yang terbaik di dalam hidup ini, yang sekali terjadi dalam hidup ini. Dan itulah menjadi kekayaan diri kita. Kekayaan diri kita adalah apa yang melekat pada diri kita. Karakter, ilmu, pengetahuan, wawasan, ide, itu adalah nilai-nilai. Itu adalah harta yang benar-benar dimiliki oleh diri kita. Kita punya benda, itu luar dari diri kita. Kita punya rumah, itu luar dari diri kita. Kita punya kendaraan, itu luar dari diri kita. Oleh sebab itu, yang benar-benar menjadi kekayaan kita adalah ketika kita punya pribadi yang indah, pribadi yang mengesankan, pribadi yang enak dipandang oleh siapapun. Jauhi iri dan dengki. Apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi iri dan dengki? Bagaimana cara menghilangkan atau meminimalisir iri dan dengki pada seseorang? Iri jelasnya terjadi, timbul pada seseorang
timbul pada seseorang karena dia tidak bisa memaksimalkan dirinya. Kalau seseorang iri dengan prestasi seseorang, jelasnya orang tersebut pasti malas. Pasti pribadi yang malas. Kalau seseorang iri, adik iri kepada kakaknya, pasti adik ini tidak mengoptimalkan potensi pada dirinya. Sehingga dengan tidak mau mengoptimalkan potensi pada dirinya, hadir rasa iri dan dengki itu. Kenapa kakak saya begini? Kenapa adik saya begini? Kenapa saya enggak? Nah, dia sibuk melihat orang, sibuk melihat kakak, sibuk melihat adik, sibuk melihat orang lain, sementara dia hilang konsentrasi untuk mengisi dirinya sendiri. Jadi orang-orang malas itu sama dengan adalah orang-orang yang punya sifat iri dan dengki. Bisa dipastikan dimanapun, dari ujung barat sampai ujung timur, kalau ada orang pemalas, pasti akan dihinggapi oleh iri dan dengki. Siapapun itu. Baik tua ataupun muda. Baik berpendidikan ataupun tidak berpendidikan. Baik yang sedang bekerja atau yang tidak bekerja. Akan dilingkupi oleh rasa iri dan dengki jikalau mereka adalah pribadi-pribadi yang malas. Kemudian selanjutnya, seseorang itu bisa iri dan dengki dipengaruhi oleh lingkungan. Dia tidak bisa memfilter mana informasi yang membangun, konstruktif, mana informasi yang merusak atau destruktif. Informasi yang membangun ini jelasnya datang dari orang-orang di sekeliling kita. Jikalau orang-orang di sekeliling kita orang-orang baik, insya Allah kita akan terbebas dari iri dan dengki. Tapi kalau kita melingkupi diri kita dengan orang-orang super iri, dengki, pendendam, maka pribadi kita tidak jauh daripada mereka. Akan ngikuti. Oleh sebab itu, inilah seni di dalam bergaul. Seni di dalam mendesain diri kita. Jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang baik, maka kelilingi diri kita dengan orang-orang yang baik. Dan harus punya semangat mujahadah. Harus punya semangat untuk berlatih. Karena namanya iri dan dengki jangan diindahkan baik di dalam pikiran ataupun di dalam hati kita. Itu adalah penyakit yang bisa menghapus amal-amal baik kita. Orang yang punya pribadi iri dan dengki adalah pribadi yang tidak matang. Orang yang punya pribadi iri dan dengki adalah orang-orang yang tidak mengenal potensi yang ada pada dirinya. Semua orang berpotensi untuk menjadi iri dan dengki. Sekarang pandai-pandainya kita mengolah potensi yang pada diri kita. Sehingga kita berjuang sekuat-kuatnya, kita berlatih sekuat-kuatnya, kita belajar sekuat-kuatnya, sehingga kita punya legitimasi. Sehingga kita punya pemahaman bahwa seseorang juga layak mendapatkan ini, dan ini. Kenapa? Karena kita sudah berjuang mencoba melakukan itu dan kita kesusahan untuk melakukan hal tersebut. Itu secara batin, secara psikologis kita akan mengakui kelebihan dari orang-orang di sekeliling kita. Jadi harus terus-terusan melatih diri. Jangan pernah berpikir untuk malas. Jangan pernah berpikir untuk saya nggak mau melakukan ini. Saya malas untuk begini. Saya malas untuk begini. Jangan pernah melakukan itu. Kenapa? Karena itu akan membawa, itu adalah bisikan-bisikan setan yang mengarahkan kita kepada iri dan dengki suatu saat nanti. Oleh sebab itu, all out dalam hidup ini, baik bekerja, baik berpikir, baik belajar, baik mencuci baju, baik membersihkan diri, bersihkan pikiran, bersihkan hati, bersihkan fisik kita. Ini akan mengantarkan kita pada pribadi-pribadi yang jauh dari iri dan dengki. Siapapun yang punya iri dan dengki pasti akan mencoreng dirinya. Pasti akan memperburuk pribadinya. Tidak akan pernah kemuliaan ada pada seseorang yang memiliki pribadi-pribadi yang iri dan dengki. Dan seseorang akan memiliki pribadi-pribadi indah.
pribadi-pribadi penentu, pribadi-pribadi mulia, jikalau mereka benar-benar menghindari yang namanya iri dan dengki di dalam hidupnya. Insya Allah kita akan memiliki pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang mempesona, jikalau kita menghindari iri dan dengki. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.